Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamamah dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi Anda untuk mempelajari akomodasi pembelajaran. Pemenuhan akomodasi pembelajaran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Akomodasi pembelajaran adalah modifikasi atau penyesuaian yang dilakukan oleh pengajar atau dosen untuk memenuhi kebutuhan khusus mahasiswa. Akomodasi pembelajaran biasanya dirancang khusus untuk peserta didik dengan disabilitas. Namun, akomodasi pembelajaran juga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik. Tujuan dari akomodasi pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan akses yang sama dalam pembelajaran. Terdapat 5 jenis penyesuaian dalam penyediaan akomodasi pembelajaran, yaitu 1. Akomodasi penyajian informasi. Akomodasi penyajian informasi berhubungan dengan penyesuaian media penyajian informasi atau materi pembelajaran. Misalnya, jika Anda mahasiswa tunanetra, sedangkan materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk tertulis, maka mahasiswa tunanetra berhak meminta akomodasi penyajian informasi dalam bentuk audio atau braille sehingga dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra. 2. Akomodasi lingkungan. Akomodasi lingkungan berhubungan dengan penyesuaian lingkungan belajar untuk mendukung proses belajar mahasiswa menjadi lebih optimal. Kondisi kelas seringkali dirancang universal dengan meja dan kursi yang berbentuk dan berukuran sama. Apabila terdapat mahasiswa tunadaksa yang tidak memiliki kedua tangan sehingga ia harus melakukan semua aktivitas dengan menggunakan kaki, maka perlu ada akomodasi lingkungan dalam bentuk penyesuaian meja dan kursi yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa tunadaksa tersebut, di mana posisi kursi dan meja sejajar sehingga memudahkan mahasiswa menulis menggunakan kaki. 3. Akomodasi asesmen. Akomodasi asesmen merupakan penyesuaian penugasan untuk mendukung mahasiswa mengerjakan tugas dengan optimal. Umumnya, penugasan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis atau presentasi lisan. Bagi mahasiswa tunanetra, tugas tertulis sulit untuk dilaksanakan. Maka mahasiswa berhak mengajukan akomodasi asesmen dengan mengganti tugas tertulis menjadi tugas ketik. Selanjutnya, penugasan presentasi lisan juga akan menyulitkan mahasiswa tuli. Maka, mahasiswa dapat mengajukan akomodasi asesmen dengan menyesuaikan penugasan. Misalnya, presentasi lisan dapat diganti dengan presentasi bahasa isyarat dan dibantu juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan. 4. Akomodasi waktu. Akomodasi waktu merupakan penyesuaian waktu perkuliahan atau pengerjaan penugasan. Dalam perkuliahan, satu pertemuan biasanya terdiri dari 2-3 SKS dengan durasi waktu 100 sampai dengan 150 menit. Sedangkan pengerjaan ujian atau tugas di dalam kelas biasanya berkisar antara 60 sampai 90 menit. Mahasiswa dengan autism pada umumnya mengalami kesulitan untuk fokus dalam waktu yang lama. Pemberian jeda waktu belajar bisa membantunya untuk lebih fokus. Contoh lainnya, dalam pengerjaan ujian, mahasiswa tunanetra membutuhkan waktu lebih lama dikarenakan ia harus mendengarkan soal satu persatu dan mengetik jawaban. Sehingga memberikan perpanjangan waktu ujian dapat membantu mahasiswa tunanetra untuk mengerjakan soal dengan optimal. Perpanjangan waktu ujian ditentukan sesuai kebutuhan. Akomodasi pembelajaran bersifat individual dan khusus. Bentuk akomodasi antara satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya bisa berbeda tergantung kebutuhan masing-masing. Akomodasi merupakan pendekatan yang bersifat reaktif. Akomodasi dibuat ketika dibutuhkan. Sehingga peran aktif mahasiswa untuk mengidentifikasi akomodasi
Apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran sangat penting untuk membantu dosen menyiapkan penyesuaian pembelajaran yang dibutuhkan. Demikian penjelasan tentang akomodasi pembelajaran. Pada sesi selanjutnya, kita akan belajar tentang teknologi asistif dalam pembelajaran.